warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita adakan dialog malam ini dengan tema salam. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan dulu, soal dulu. Jadi ini ilmu televisi ini, karena ada kaitannya dengan salam nanti. Ini ada saya memegang satu benda di sini dan saya akan lemparkan. Perhatikan dan dengarkan apa yang terjadi. Apakah tadi berbunyi atau tidak? Berbunyi. Kalau dalam ilmu televisi audio dibedakan dengan bunyi dan suara. Kalau bunyi apapun yang keluar dari satu benda berbenturan dan kedengaran di telinga disebut bunyi. Kalau suara itu dari makhluk seperti kita. Jadi itu. Tapi dalam percakapan sehari-hari kadang-kadang tidak dibedakan. Tapi itu mengenai televisi. Sekarang diperhatikan. Saya juga akan lempar ini. Apakah berbunyi atau tidak? Tidak. Ada yang bilang tidak? Tidak. Tidak. Berbunyi. Tapi ada yang mengatakan berbunyi. Dua-duanya benar. Tidak berbunyi karena kita memakai telinga. Tapi kalau dengan ilmu, dia berbunyi. Segala benda begitu bergeser, maka dia akan menimbulkan pergeseran udara. Tapi makin lama makin lemah. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, saya ambil daun karena di situ ada di Quran. Sehelai daun yang jatuh, Allah akan mengetahuinya. Jadi saya ambil sengaja daun. Dan itu herannya saya, dalam buku televisi pembelajaran audio disebut daun juga. Masya Allah. Padahal yang menulis itu bukan orang Islam. Jadi ada. Jadi begitu bergeser, begitu kita bersuara, maka itu sampai di Amerika. Tapi lemah. Makanya dia ada HP. Dia memperkuat. Getaran itu jadi timbul getaran. Getaran itu yang diperkuat. Jadi makin jauh makin lemah makin lemah. Jadi apa yang saya ucapkan ini sampai di Amerika. Buktinya kalau HP diperkuat maka kedengaran. Jadi apapun yang bergerak di muka bumi ini, maka dia akan menimbulkan pergeseran udara, tapi makin lama makin lemah. Sama dengan kolam. Kalau kita melempar masuk satu benda makin berat, makin naik. Seperti hukum Archimedes. Makin ringan, begitu pula udara. Tsunami itu sebenarnya terjadi sampai, tetapi sudah gelombangnya sudah lemah. Jadi kita masuk. Jadi ini pengantar, akan ada relevansinya nanti. Nah, salam itu adalah penghormatan. Jadi eksistensi. Bahwa kita ada dan kita mengakui eksistensi orang lain, maka kita pakai salam. Salam itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 140 kali. Dalam 16 turunan. 16 bentuk. Jadi dimaknai sesuai dengan konteks kalimatnya. Antara lain bermakna tunduk. Artinya merendahkan diri, menghargai orang lain. Kita lebih rendah dari orang yang itu, tunduk. Yang kedua bermakna menyapa, menegur. Ada suara yang keluar. Oh, ada orang. Dan ada yang kemudian bisa juga bermakna membayar. Ya, banyak mananya. Damai bisa juga bermakna tangga. Ya, bisa bermakna Islam. Bisa bermakna Muslim. Bisa bermakna penyerahan. Dan bisa bermakna berserah diri. Macam-macam begitu, Pak. Berserah diri. Dari kata sin lam mim. Sin lam mim, salama. Jadi banyak maknanya. Hanya saya ingin membacakan satu ayat pada surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, apabila huyitum bitahiyatin, bila ada yang memberi salam, jadi tahiyat itu salam. Tahiyatun bitahiyatil, dengan salam. Fahayyu bi ahsana minha,
maka balaslah penghormatan itu lebih dari apa yang diucapkan. Ya. Kemudian ahsan minha auradduha, atau kau kembalikan, sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in hasib. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi salam, suaranya kecil, dalam hati Allah perhitungkan. Karena begitu kita berpikir, hati kita, maka dia sudah tinggal vibrasi, getaran. Sudah ada getaran, dan getaran itu dapat ditangkap oleh yang maha halus, Allah. Bahkan saking halusnya itu, malaikat ada yang tidak bisa mendeteksinya, tapi Allah mengetahuinya. Ya, itu. Jadi itulah salam. Makanya salam itu dianjurkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kita lengkapi. Assalamualaikum. Kita balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dalam hati. Bahkan ada kita mencuri. Kita sementara di jalan, ada yang salam. Assalamualaikum kepada tuan rumah. Kita dengar, kita balas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tercatat semua itu. Tidak ada yang sedikit pun meleset kepada Allah. Seperti jatuhnya daun basah kepada satu karpet akan menimbulkan getaran dan Allah mengetahuinya. Jadi itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Saya akan hanya mengantarkannya, tidak akan panjang karena kita akan berdiskusi tentang ini. Ada hadis mengatakan, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslim, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal, itu adalah anjuran dari Rasul. Jadi biarpun kita ketemu, persoalannya bagaimana dengan orang yang non-muslim? Ketika kita berbicara kepada saudara-saudara kita yang muslim, utamanya di Indonesia, selalu kita pakai salam, alhamdulillah, mendoakan. Hanya sekarang sudah ikut salam. Ada juga, ya, ada yang panjang lagi. Tapi alhamdulillah saya tidak mengikuti itu, saya salam saja. Ketika saya di Malaysia berbicara di forum, saya ada orang Islam. Jadi saya katakan, to my Muslim sister and brothers, I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning to everyone. Saya pakai itu ketika saya mengadakan pertemuan dihadiri oleh berbagai negara di satu forum internasional. Saya tidak mengucapkan salam karena itu sunnah, tapi menjawab adalah wajib. Itu wajib, menjawab wajib, tapi mengucapkan adalah sunnah. Jadi kita begitu ada yang salam, kita jawab, at least dalam hati. Ya, persoalannya bagaimana kalau kita sementara salat, ada yang salam. Nah, itu tentu saja kita jangan meninggalkan karena kita sementara menghadap ilahi Rabbi. Ya, jadi kita tidak balas salamnya. Tapi selama kita tidak salat, misalkan dibalas salamnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari beberapa kajian di sini, saya selalu mengatakan alangkah enaknya, alangkah baiknya kalau bahasa Arab itu kita mengerti artinya. Seperti ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang, mulai anak-anak sampai nenek itu, dia hafal ini. Dia hafal, tapi apakah semua orang mengerti artinya? Ya toh, mengerti artinya. Padahal ini sebenarnya salam ini doa. Doa kita kepada yang kita temani. Semoga kesejahteraan, rahmat, berkah Allah dilimpahkan kepadamu. Ini kalau kita sudah sejahtera, rahmat ada sama kita, berkah, hidup ini tenang. Pasti hidup ini tenang ini. Karena kita saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Seperti disampaikan Ustaz bahwa salam ini mulai dari, seperti yang pernah saya baca, mulai dari Nabi Adam. Itu disuruh salam sama malaikat pada saat itu. Kemudian seperti Pak Ustaz tadi, apakah semua salam itu harus dijawab?
Iya. Karena yang jadi tanda tanya saya, bagaimana kalau imam yang salam, apakah kita perlu jawab? Ya, so ini. Ya, ini. Karena alangkah baiknya kalau kita salam dan dijawab. Seperti kalau orang non muslim tidak perlu kita duluan kalau kita tahu, ya kalau kita tahu. Tapi kalau dia duluan itu kita harus jawab. Itulah mungkin beberapa etika yang harus kita pahami di dalam mengucapkan salam ini. Karena ada juga Assalamualaikum. Apakah sudah cukup dengan itu? Ya tuh. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan. Berarti tidak ada rahmatnya, tidak ada berkahnya. Ini dari Allah. Jadi alangkah baiknya barangkali kalau ini disosialisasikan di tempat-tempat ini, kalau kita salam itu dilengkapi lah. Seperti ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Padahal harus ada wa kalau orang menjawab, atau ada wa. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.